Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak nikmat, banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia. Tapi kenikmatan ini kadangkala tidak kita sadari bahwa itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di setiap hari-hari kita tidur di sore hari dan bangun di pagi hari tanpa ada gangguan pada saluran pernapasan umpamanya, tidak ada gangguan dalam saluran pencernaan kita misalnya. Tapi ini tidak kita sadari, jarang kita sadari bahwasanya ini adalah anugerah, nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang gagal mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya kehidupannya diliputi oleh gundah gulana, kesedihan yang berkepanjangan. Al-Imam Al-Qurtubi menuturkan bagaimana cara menyikapi nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan umpamanya, nikmat usia yang panjang, kesempatan untuk menuntut ilmu misalnya. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Beliau menyampaikan, haqiqatus syukri al-i'tirafu bin ni'mati lil mun'im. Cara menyikapi nikmat-nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita adalah dengan mensyukurinya. Syukur artinya mengakui bahwasanya anugerah ini pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Selanjutnya, tidak cukup hanya mengakui bahwasanya nikmat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi wa alla yasrifaha fi ghairi ta'ati, agar semua nikmat yang ada dalam diri kita tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semua nikmat anugerah berupa kesehatan, kenikmatan lainnya kita gunakan hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan fungsi kita sebagai manusia. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, saya tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, terkecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketaatan itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat manusia yang terlahir di penghujung zaman ini, ada nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yakni kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung yang memberikan kita pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula Muhammad ibni Abdillah, seandainya bukan karena Muhammad bin Abdullah, lakana nas fil hawiyah, umat manusia itu akan berada dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kenikmatan agung ini telah kita sadari dan selayaknya kita syukuri. Salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Nabi Muhammad adalah dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi, hadir di tengah umat manusia. Beliau tidak datang dengan tangan kosong, beliau tidak datang tanpa ada yang dibawa. Tapi kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim
yang telah sama kita ketahui dengan berbagai macam keindahan di dalamnya, dengan berbagai macam kebagusan, keelokan bahasa yang ada di dalamnya. Ada muhkam wal mutasyabih di sana, ada takdim wa ta'khir di sana, dan semuanya adalah keindahan-keindahan Al-Qur'anul Karim. Tapi saya tidak ingin menyampaikan terlalu berlarut dalam pembahasan ini, karena pembahasan ini telah kita bahas di wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, dan kami pula yang akan menjaga Al-Qur'an itu. Profesor Muhammad Quraisy Shihab dalam buku beliau menyampaikan ketika mentafsirkan ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, beliau menyampaikan kata inna dalam bahasa Arab itu biasanya diperuntukkan untuk mutakallim ma'al ghair, untuk menunjukkan ada pihak lain di sana yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses penurunan Al-Qur'an dan proses penjagaan Al-Qur'an. Dalam proses penurunan Al-Qur'an Allah libatkan makhluk yang bernama Jibril alaihi salam. Dalam proses penjagaan Al-Qur'an dari diturunkannya Al-Qur'an ke muka bumi sampai hari kiamat nanti, ada manusia-manusia yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para penghafal Al-Qur'an. Ini juga merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada teman-teman semua. Dari inti yang saya sampaikan, mengingatkan bahwasanya semua nikmat anugerah yang tadi kita sebutkan, agar kita syukuri, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar hidup kita bahagia di dunia dan bahagia di alam akhirat nanti. Akhir dari penyampaian kami, akhir dari penyampaian saya, ada sedikit pesan dari orang yang bijak. Carilah kebahagiaan pada diri Anda. Yang berbahagia adalah yang selalu melihat sisi indah segala sesuatu. Kalau malam gelap ia memandangi bulan, kalau bulan tak tampak ia mengamati bintang, kalau terbakar terik panasnya matahari, ia bersyukur bahwa sinarnya menghapus kegelapan, dan bila matahari terbenam, ia menikmati angin malam yang menyentuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.